Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Tunisa, NIM 2021 12127 dari kelas akuntansi 3D. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengauditan bab 13 mengenai pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat kurang 1 atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Menurut penulis, yang pertama, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Yang kedua, bagian dari biaya dibayar di muka akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah yang pertama, premi asuransi, yang kedua, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, yang ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka. Untuk contoh dari pajak dibayar di muka, yang pertama PPh 22 yaitu dari impor barang, yang kedua PPh 23 yaitu dari bunga dividen royalty management fee, yang ketiga PPh 25 yaitu dari setoran masa pajak penghasilan, yang keempat PPN masukan, pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Untuk yang kedua, tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, dan IFRS. Untuk yang ketiga, yaitu prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Dalam praktiknya, prosedur pemeriksaan yang dibahas di sini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diaudit. Yang pertama, prosedur pemeriksaan untuk compliance test, yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atau biaya dan pajak dibayar di muka. Untuk selanjutnya, yaitu prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid trend. Yang pertama, minta rincian prepaid trend per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical accuracy. Untuk yang ketiga, cocokkan saldo prepaid trend per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid trend. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid trend dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid trend di tahun berjalan dan periksa lease agreement. Jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, tie up atau tie in, yaitu cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Yang ketujuh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, yaitu prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan
kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang ke-8, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ke-9, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers clause, maksudnya apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Yang ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan bukti pembelian. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stok opnam pada akhir tahun. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif prepaid taxes. Yang pertama, minta rincian prepaid taxes per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT PPh Badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT masa atau SPM. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.